Perkenalkan, nama saya Kelvin Sanjaya dengan NPM 1742051 dari kelas 6 AKMA. Berikut saya akan melakukan uji data dengan SPSS. Klik File, Import Data, Excel. Kemudian pilih file yang akan diuji, klik Open. Kemudian OK. Pastikan semua kriteria di variable view sudah terisi. Kemudian klik Analyze, Regression, Linear. Masukin struktur modal ke Dependent dan 6 variabel lain ke Independent, di mana ini termasuk Control dan Independent. Kemudian Save, Student Dice Deleted, Continue. Kemudian klik OK. Maka akan muncul kolom SDR, di mana tujuan melakukan ini yaitu untuk menguji data outlier atau data yang menyimpang. Selanjutnya kita buka Excel. Ctrl-Alt, copy. Klik kanan, copy with variable names. Kemudian paste. Untuk mempermudah, saya akan tambahkan nomor. Kemudian tambahkan filter. Untuk mencari data yang menyimpang atau outlier, maka kriterianya itu angka SDR yang di atas 1,96 dan angka SDR di bawah minus 1,96. Di mana kita sort smallest to largest, kemudian hapus angka di bawah minus 1,96. Kemudian largest to smallest, hapus angka di atas 1,96. Kemudian delete. Urutin kembali nomor. Kemudian delete kolom nomor. Delete SDR. Save file. Ingat bahwa data yang di-save itu harus dalam bentuk format Excel 97/2003 workbook. Cari folder yang akan di-save. Saya akan berikan nama data setelah hapus outlier. Save. Kemudian tutup file tersebut. Kembali lagi ke SPSS, Ctrl-Alt, kemudian delete. Oke. Dan saya akan melakukan import ulang data Excel. Tapi data yang setelah hapus outlier, open. Kemudian klik OK. Perhatikan lagi ke variable views. Pastikan semua sudah terisi. Kemudian jenis pengukurannya yaitu scale. Setelah itu, klik Analyze, Descriptive Statistik Descriptive. Masukkan semua variabel, options, centang min, sum, standar deviasi, minimum, maksimum, variance, dan range. Continue, kemudian klik OK. Maka akan muncul hasil itu, Descriptive Statistik. Nah, dari hasil tersebut menunjukkan bahwa ukuran dewan itu memiliki nilai minimum sebanyak 2 direktur yang terdapat pada perusahaan. Sedangkan nilai maksimum menunjukkan jumlah sebanyak 16 direktur yang terdapat pada perusahaan.
Rata-rata variabel ukuran dewan telah menunjukkan angka sebesar 4,7596 yang menjelaskan bahwa jumlah direktur yang terdapat dalam perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yaitu sekitar 4-5 orang. Dari hasil uji statistik deskriptif juga menggambarkan standar deviasi senilai 2,029 sekian yang memiliki arti bahwa nilai standar deviasi itu merupakan 42,64% dari nilai rata-rata, di mana nilai tersebut itu lebih tinggi dari 33% sehingga kesimpulan yang dapat diperoleh yaitu memiliki variasi yang tergolong tinggi. Kemudian untuk komposisi dewan sebagai salah satu variabel independen juga menunjukkan nilai minimum yaitu sebesar 0 dan nilai tertinggi itu 75%. Di mana nilai tersebut itu menunjukkan bahwa persentase jumlah direktur non eksekutif dari total seluruh direktur dalam perusahaan yang paling rendah adalah 0% dan paling tinggi adalah 75%. Nilai rata-rata variabel komposisi dewan yang sebesar 0,199990 menunjukkan bahwa secara rata-rata perusahaan memiliki jumlah direktur independen yang merupakan 19% dari total seluruh direktur. Pada bagian standar deviasi merupakan nilai yang tinggi, yaitu sebesar 0,1499 sehingga dapat disimpulkan memiliki variasi yang tinggi. Kemudian ada ukuran komite audit yang menunjukkan nilai minimum yaitu sebesar 0 dan yang artinya itu tidak memiliki komite audit dan jumlah terbesarnya itu 7 yaitu memiliki 7 orang komite audit. Dari hasil uji tersebut juga menunjukkan nilai rata-rata sebesar 3,1 sekian sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa jumlah komite audit yang secara rata-rata dimiliki oleh suatu perusahaan, sebuah perusahaan itu adalah sekitar 3 komite audit. Selain itu, standar deviasi dari variabel ukuran komite audit berupa nilai sebesar 0,57 sekian yang merupakan 18,5% dari nilai rata-rata sehingga dapat diterangkan bahwa memiliki variasi yang rendah. Kemudian pada salah satu variabel independen lagi yaitu kepemilikan manajerial telah menggambarkan nilai minimum sebesar 0 dan nilai maksimum itu 0,87 sekian yang dapat disimpulkan bahwa persentase jumlah saham terkecil kepemilikan direksi dari total saham yang beredar yaitu sebesar 0% dan terbesarnya itu 87,3%. Nilai rata-rata yang menunjukkan sebesar 0,01904 dapat diartikan bahwa secara rata-rata yaitu sekitar 19% dari total saham yang beredar merupakan kepemilikan direksi. Hasil uji tersebut juga mendapatkan angka standar deviasi senilai 0,08 sekian yang lebih tinggi dibanding nilai rata-rata sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa kepemilikan manajerial ini memiliki variasi yang tinggi. Kemudian ada ukuran perusahaan yang merupakan variabel kontrol. Menunjukkan nilai minimum itu 22,3 sekian dan nilai tertingginya itu 34, sekian. Kemudian menunjukkan nilai rata-rata variabel ukuran perusahaan itu sebesar 28, sekian. Dan hasil uji juga menunjukkan standar deviasi itu 1,82706 yang merupakan 6,33% dari angka rata-rata. Sehingga dapat dinyatakan bahwa variasi ukuran perusahaan juga tinggi. Kemudian untuk profitabilitas itu memiliki nilai minimum sebesar minus 3,89 dan nilai maksimum itu sebesar 12,77 sekian. Nilai rata-rata yang dihasilkan melalui uji statistik deskriptif yaitu sebesar 0,05892. Selain itu, nilai standar deviasi sebesar 0,3475 yang lebih besar dibanding nilai rata-rata mengartikan bahwa variabel profitabilitas itu memiliki variasi yang tinggi. Kemudian struktur modal sebagai variabel dependen yang menggunakan rasio total utang pada total aset menghasilkan nilai terkecil 0,00006 yang mengartikan bahwa persentase pembiayaan aset perusahaan melalui hutang yang terkecil adalah 0,06%. Nilai maksimum yang menunjukkan sebesar 3,02909 menjelaskan bahwa persentase sebesar atas aset perusahaan yang bersumber dari hutang adalah sebesar 302,91%. Nilai rata-rata dari variabel dependen yang menunjukkan angka sebesar 0,53472 menunjukkan bahwa secara rata-rata persentase pembiayaan aset melalui hutang pada perusahaan adalah sebesar 53,47%. Standar deviasi pada variabel ini menampakkan angka sebesar 0,33136 yaitu sekitar 62% dari angka rata-rata yang berkesimpulan bahwa variabel struktur modal mempunyai tingkat variasi yang tinggi. Selanjutnya yaitu melakukan uji melalui eViews. Pertama, buka dulu file Excel tadi yang di-save dengan Microsoft 97/2003. Kemudian untuk setiap variabel independen itu disingkat. Ukuran dewan disingkat dengan UD, kemudian komposisi dewan KD, ukuran komite audit UKA, kepemilikan manajerial KM, ukuran perusahaan UP, profitabilitas profit, struktur modal SM. Kemudian di-save. Pada eViews, kita klik File, kemudian Open, Foreign Data Export File.
Cari file Excel yang di-save tadi dengan format 97/2003. Kemudian klik next, next, next. Finish. No. Kemudian klik Proc, reset current page, unstack a new page. Series name diisi dengan kode. Kemudian tahun. Oke. Kemudian cari kode. Klik 2 kali. Maka akan muncul list kode perusahaan. Pertama klik estimate. Untuk dependent variable itu tadi disingkat dengan SM, struktur modal. Berikan tanda tanya. Kemudian untuk independent control diisi di sini. Tambahkan C di depan. Ukuran dewan, tanda tanya. Kemudian komposisi dewan. Ukuran komite audit. Kepemilikan manajerial. Ukuran perusahaan. Profit. Kemudian klik OK. Maka akan muncul hasil full list square. Ctrl Alt kemudian copy. Berikan nama full square. Paste. Setelah uji full list square, maka kita akan uji fixed effect model. Klik dulu estimate. Kemudian ganti cross section itu ke fix. Klik OK. Maka akan muncul hasil fixed effect model. Copy lagi. Berikan nama fixed effect model. Kemudian paste. Untuk menentukan antara fixed effect model dengan full list square yang mana lebih tepat, maka dapat dilakukan dengan uji show. Kembali lagi ke eViews. Klik View. Fixed or random effect testing, redundant fixed effect likelihood ratio. Copy. Uji show. Kemudian paste lagi di Word. Pada hasil uji show, kita lihat di cross section chi-square. Di bagian probabilitas. Jika probabilitas menunjukkan angka di bawah 0,05, maka pilihan yang lebih tepat itu fixed effect model, sedangkan jika di atas 0,05, maka pilihan yang lebih tepat itu full list square. Dan di sini menunjukkan angka 0,00 yang di bawah 0,05, sehingga dapat disimpulkan fixed effect model itu lebih tepat. Tetapi setelah fixed effect model ditentukan, kita harus uji lagi random effect model. Maka kembali lagi ke eViews, klik estimate, kemudian cross section itu diganti dengan random, kemudian klik OK. Maka akan muncul hasil random effect model. Di copy, kemudian paste ke Word lagi. Setelah itu, untuk menentukan antara random effect model dengan fixed effect model yang mana lebih sesuai, maka kita harus melakukan uji Hausman. Klik dulu View, kemudian Fixed or Random Effect Testing, Correlated Random Effect Hausman Test. Maka hasil uji Hausman akan muncul. Ctrl Alt, copy, kemudian paste ke Word. Pada hasil uji Hausman, kita bisa lihat di cross section random, di mana probabilitas menunjukkan angka 0,0004, yaitu di bawah 0,05. Seperti yang tadi bilang bahwa di bawah 0,05 itu, maka yang akan dipilih itu fixed effect model, sedangkan di atas 0,05 maka yang dipilih itu random effect model. Dan karena ini angkanya di bawah 0,05, maka kita lihat kembali ke fixed effect model. Pada hasil uji T kecil di fixed effect model, probabilitas ini berarti signifikansi dari setiap variabel independen terhadap variabel struktur modal atau yang sebagai dependent. Kemudian koefisien ini menjelaskan hubungan yang positif atau negatif tergantung angka itu menunjukkan negatif atau positif. Dan dari 6 variabel ini, ukuran dewan merupakan satu-satunya variabel independen yang menunjukkan
angka 0,008 yang di bawah 0,05, sehingga berarti ukuran dewan mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap struktur modal yang sebagai dependent. Kemudian di bagian koefisiennya yaitu negatif, menunjukkan bahwa ukuran dewan itu memiliki hubungan yang negatif dengan struktur modal, di mana artinya itu signifikan negatif. Seiring dengan naiknya ukuran dewan, maka struktur modal itu akan menurun atau pengguna hutang juga akan menurun. Dan juga sebaliknya, ukuran dewan menurun, struktur modal juga akan meningkat. Kemudian dapat kita lihat ke prop F statistik. Yang ini, di mana prop F statistik ini menunjukkan angka 0,0000, yaitu di bawah 0,05. Di bawah 0,05 itu berarti bahwa variabel independen itu memiliki pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependent. Kemudian, di bagian adjuster R-square ini menunjukkan 0,817412, di mana juga bisa diartikan sebagai 81,74 sekian persen. Ini berarti variabel independen mampu menjelaskan variabel dependent sebesar 81,7412%. Sedangkan 18% sekian itu dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak terdapat dalam model. Sekian dari penjelasan saya, terima kasih.